Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya saya Alifia. Saya Fatimah Dwi Nur Aini. Saya Rekan juga. Saya Alvita Masya. Sebelumnya nama Mbak siapa ya? Nama saya Rosi Fiska Diamarinta Distia. Baik. Nia, gimana ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mbak ya. Oke, jadi seperti ini tujuan kami di sini yaitu untuk mewawancarai Mbak mengenai tema yang akan kami angkat yaitu anxiety disorder. Di sini sebagai metode pengambilan data untuk keperluan penelitian ya Mbak ya. Jadi semua informasi yang akan Mbak sampaikan itu insya Allah terjaga kerahasiaannya dan itu pasti insya Allah terjaga kerahasiaannya. Lalu sebelumnya juga di sini saya izin untuk merekam ya Mbak ya, secara rekam suara. Iya. Baik. Jadi dan sebelumnya nih Mbak bersedia untuk menandatangani inform consent atau surat persetujuan ya Mbak ya? Gimana nih? Udah siap? Siap. Baik, sebelumnya nih Mbak kuliah atau sekolah? Saya kuliah. Oh, kuliah. Nah, lalu gimana nih kehidupan perkuliahannya Mbak? Alhamdulillah aman ya. Jalan lancar. Aman yang gimana tuh Mbak? Bisa diceritain ya? Iya. Berjalan baik gitu, ada dinas kegiatan, terus juga pertemanan yang alhamdulillah baik-baik semua. Tidak ada kayak dosen yang menyebalkan, tidak ada. Alhamdulillah aman semua yang dosen yang kita dapatkan. Ya, nyaman ya Mbak? Iya, nyaman. Baik, lalu gimana sih Mbak juga tadi kan sempat menyinggung teman nih ya Mbak. Jadi gimana sih Mbak hubungan Mbak dengan teman sebagai Mbak sendiri? Alhamdulillah ya baik, itu enggak yang terkadang kita ada pertengkaran kecil kan ya, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Biasanya apa sih Mbak konflik-konflik yang ada di pertemanan ini bisa? Berbeda pendapat, terus juga hal-hal kecil biasa ya seperti itu. Tapi nih Mbak, misalnya ada konflik di pertemanan Mbak, itu mempengaruhi nggak sih Mbak sama kehidupan Mbak nih? Dulu ya, Yang seperti apa? kayak saya dulu orangnya takut kehilangan yang pertama, kayak udah bareng-bareng tapi kok memisahkan diri, ibaratkan seperti itu. Nah, kalau sekarang alhamdulillahnya saya berpikir bahwa kayak kita semua tidak harus bersama-sama, kita punya jalannya masing-masing gitu. Dan dia menjalankan apa jalannya yang menurut dia benar, dan mungkin kita cuma mendukung. Tapi kalau misalkan mau dibantu iya, nanti dibantu. Tapi kalau misalkan ya itu baik untuknya gitu. Nah, kami kalau dia bahagia ya kami juga ikut senang. Oke, saya izin beralih nih Mbak ke kehidupan keluarganya Mbak. Jadi hubungan Mbak dengan keluarganya Mbak sendiri seperti apa sih Mbak? Alhamdulillah baik ya, tidak yang ada masalah internal apa, baik gimana ya, tidak ada masalah internal apa gitu ya, seperti pada umumnya ibu dan anak, terus nenek dan cucu, ayah dan anak, terus kakak dan adik lah. Jadi secara komunikasi, secara interaksi aman ya, alhamdulillah. Komunikasinya tidak ada mungkin kalau jarang ngobrol, udah sih saya tiap hari ngobrol sama keluarga. Jadi bisa kayak istilahnya intensitas untuk kayak ada problem atau masalah lebih kecil lah. Oh, lebih kecil karena saya sering ngobrol apa aja yang saya
saya lakukan di hari ini, saya ceritakan. Mereka sering ketawa dengan apa yang saya ceritakan, terus juga kayak apa masalah yang saya lalui hari ini saya ceritakan, jadi mereka mungkin bisa memberikan masukan gitu. Jadi tinggal sayanya mau mengikuti itu atau nanti saya punya jalan sendiri untuk melalui masalah itu. Saya izin beralih lagi nih Mbak, maaf banget. Jadi kan ini Mbak kuliah gitu kan. Kebetulan kalau Mbak sendiri nih merantau atau gimana? Jadi sama keluarga dekat atau jauh? Saya jauh, saya merantau ya. Oh ya. Ke sini. Untuk permasalahan, kalau suatu saat nih Mbak ada permasalahan keluarga, apakah akan mengganggu kegiatan perkuliahan Mbak gitu? Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau saya tuh lumayan jarang gitu ada konflik atau ada masalah sama keluarga. Kalau ada sih paling ya sedikit beda pendapat aja. Paling terkadang saya diemin aja gitu, nggak saling chat, tapi nanti membaik kembali. Dan itu kalau di saya itu tidak mengganggu, karena mungkin karena jarak ya, jadi saya tidak hadap-hadapan dengan orang yang berkonflik dengan saya, jadi ya biarkan diamkan dulu, nanti juga kembali membaik. Lalu gini, misalnya ini nggak cuma masalah soal keluarga ataupun soal perkuliahan ataupun juga soal pertemanan ya, tapi secara keseluruhan Mbak ini kalau misalnya dihadapkan dengan suatu masalah nih Mbak, terus gimana sih caranya Mbak nih buat ngatasin masalah, dan kebetulan nih masalah ini tuh benar-benar menekan Mbak? Saya biasanya lebih ke nutup diri gitu loh, Mbak. Jadi memilih untuk sendiri dulu. Jadi teman-teman ya saya pulang dulu ya gitu. Saya sendiri dulu di kos atau di mana gitu, di dalam kamar, entah saya tidur atau saya pokoknya menyendiri, jangan ada orang yang ada di samping saya dulu gitu. Karena terkadang kalau misalkan saya memang benar-benar tidak bisa ini, saya bisa cari teman saya gitu, butuh bantuan gitu, kayak teman ngobrol, lebih ke teman ngobrol sih. Kalau boleh tahu nih Mbak, sebenarnya alasan apa sih Mbak kok lebih mending menarik diri gitu, lebih memilih untuk menarik diri daripada kayak istilahnya menghadapi masalah itu, jadi lebih memilih menarik diri dulu daripada langsung menghadapi? Sebenarnya kenapa Mbak berlaku seperti itu? Kenapa saya menarik diri dulu ya? Karena saya orangnya emosian. Ya, saya takut meledak. Maksud meledak itu kayak takut kebablasan, marah-marah, kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan malah diucapkan kayak gitu. Jadi lebih baik saya diam dulu sampai yang saya tenangnya baru saya ngobrol. Karena biasanya kalau ada satu masalah kepala saya nggak dingin, biasanya langsung emosi aja bawaannya, kayak karena ibaratnya jalan pikir orang kan beda-beda. Nah, kalau jalan pikir orang nggak sama dengan saya tuh, saya biasanya meledak gitu loh, kok kamu gitu ya, kok gimana gitu. Jadi saya lebih baik diam aja. Baik. Lalu gini Mbak, tadi kan yang Mbak sampaikan kebetulan mayoritas itu secara verbal ya, jadi emosional Mbak secara verbal. Ada nggak sih emosional yang lain gitu selain secara verbal? Kalau misalnya Mbak langsung menghadapi masalah itu yang keluar, ada emosi yang lain, misalnya contohnya kayak apa ya, dalam segi apa sih, misalnya kayak membanting-banting barang atau gimana gitu? Kalau saya nggak membanting barang, saya menyayangi barang ya, takut rusak sebenarnya. Jadi paling kalau ada beberapa case saya kalau ngamuk kebanyakannya di tempat tidur, paling kayak mukul kepala ada pernah beberapa kali, tapi
nggak yang mukul terus, tapi nanti ujung-ujungnya saya ketiduran gitu loh, nanti hilang aja masalahnya. Karena kebanyakannya kalau saya dihadapkan masalah benar-benar terpuruk, nangis gitu, terus kayak mukul-mukul kepala dikit, capek, tidur, hilang. Baik. Jadi lebih ke diri sendiri ya, Iya. ke orang lain atau barang gitu ya. Baik. Lu ini Mbak, kan Mbak juga tadi bilang pada akhirnya Mbak juga akan memilih ada salah satu teman terbaik Mbak di sana untuk sharing gitu Iya, kan. Nah Mbak ini biasanya dari waktu Mbak menyendiri sampai Mbak sharing itu kira-kira berapa lama sih yang Mbak harus butuhin untuk sendiri gitu? Kalau secara ini biasanya ada pressure tersendiri yang saya nggak bisa handle gitu loh. Kalau udah mulai nangis, tangan gemeteran, terus nggak bisa sesak napas, sama bingung. Kayak saya tuh bingung cara apa yang harus saya lakukan buat ngebalikin keadaan gitu. Nah itu kalau udah tiga itu muncul di saya, itu baru saya nelpon teman saya. Lalu gini, misalnya kan Mbak tadi juga misalnya punya teman gitu yang akhirnya Mbak hubungin. Kenapa Mbak memilih untuk kenapa tidak menghubungi sejak awal untuk membantu Mbak menyelesaikan masalah? Gitu. Jadi istilahnya kenapa Mbak lebih memilih untuk mati saja gitu, daripada Mbak sampaikan secara langsung ada masalah apa dan orang itu membantu, di lain sisi Mbak juga menarik diri segala macam, itu kenapa sih? Karena terkadang kan apa ya, saya mau berusaha dulu gitu gimana caranya saya menghadapi kalau dikala teman saya lagi sibuk, entah lagi sibuk atau lagi ada, dia juga punya hal yang penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk saya saja kan waktunya. Jadi sebisa mungkin saya berusaha untuk menenangkan diri saya, memikirkan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut. Baru kalau misalkan benar-benar sudah tidak bisa, saya sudah dibuat tekanan banget, nah itu lebih tidak mau mengganggu sih Mbak. Tapi kalau benar-benar terpaksa, baru saya nelpon teman saya Langsung saya nggak mau langsung nelpon, takutnya ganggu. Baik Mbak, selanjutnya nih Mbak, apa yang Mbak rasakan atau lakukan ketika Mbak ini dihadapkan dengan suatu kemungkinan tertentu? Kalau saya tuh ini dan biasanya yang saya pikirin itu kebanyakan yang negatif. Jadi kayak takutnya nanti kenapa-napa, takutnya ini, takutnya itu. Jadi kalau disuruh ngadapin dua kemungkinan antara baik dan buruk, saya kebanyakannya pasti mikirnya yang buruk gitu. Jadi kalau dibilang gimana sih ngadapin antara baik dan buruk, ya bisa. Lalu alasan apa sih yang membuat Mbak selalu berpikir kemungkinan itu bakalan berdampak selalu buruk? Ya. Sebenarnya saya nggak bisa cerita yang detail banget, tapi ada sih. Saya ini konteksnya teman saya gitu. Saya berpikir kalau dia akan baik-baik saja dengan apa yang dilakukan gitu. Dia bukan lapan, dia akan baik-baik aja. Saya selalu berpikir positif, walaupun ada negatifnya sedikit, tapi itu akan berpikir dengan pikiran positif saya gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya berakhir buruk gitu kan. Makanya saya sekarang tuh pikirannya apa-apa negatif, mau takut kenapa-napa gitu, takut tidak sesuai, malah tidak berakhir baik sama kayak yang dulu gitu. Baik, begitu kejadiannya yang lampau sehingga sekarang membuat Mbak berpikiran negatif ya Mbak. Lalu nih Mbak, saya boleh minta tolong diceritakan salah satu contoh nih kekhawatiran Mbak dan
pikiran Mbak yang negatif gitu dalam satu kejadian gitu? Gak bisa sih Mbak. Karena yang sekarang masalahnya lebih dalam, lebih terus begitu, jadi saya nggak bisa menceritakannya. Lebih personal, lebih internal masalahnya. Jadi mohon maaf nih Mbak, berarti Mbak juga sekarang sempat pernah mengalami juga Iya, yang hampir sama ya? iya, kisahnya hampir sama. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, baik itu. Lalu kalau yang ini, kalau Mbak yang dulu mungkin itu case pertama Mbak ya. Nah, lalu yang ini kan sudah case kedua. Selain Mbak menanggapi hal itu, setelah ada kemungkinan yang negatif itu nih, apa sih yang terjadi setelahnya? Untuk S2 sama seperti yang saya pikirkan, ini berakhir dulu, terus tidak ibaratnya kita berteman, kemungkinan terburuknya adalah nggak bakal berteman lagi. Nah itu yang terjadi gitu. Kemungkinan buruk itu yang selalu saya pikirkan, apa nanti nggak temenan lagi ya gitu, selalu itu yang dipikirkan. Nggak ada yang pikiran positif atau kemungkinan yang baik itu saya mikir itu, saya jadi menyimpangkan itu gitu, karena dari kejadian lalu mungkin jadi saya mikir itu negatif gitu. Ketakutan yang saya bawa sampai sekarang gitu. Baik, lalu jika berbicara tentang persentase dari kemungkinan baik dan buruk, Mbak lebih persentasenya berapa besar sih ke kayak berpikir negatif? Persentasenya 80%. Misalnya itu kemungkinan baiknya gitu. Entah kenapa ya, selalu pikirannya selalu nanti gimana ya, nanti berarti buruknya, pasti pikirannya terus. Adakah kayak dorongan dari teman-teman sekitar Mbak yang kayak misalnya menenangkan Mbak atau bagaimana? Ada selalu mereka ngasih kemungkinan, mereka juga ngasih kemungkinan baik yang akan terjadi gitu. Nanti gini, nanti kemungkinannya kayak gini. Jangan, dan mereka ngasih tahu ya apapun itu gitu, pasti ada kemungkinan baik di balik itu. Tapi nggak tahu, mungkin dari dalam diri saya masih menolak untuk berpikir itu. Jadi ketakutan itu nutupin semuanya gitu. Ini yang akhirnya Mbak lakukan Lalu ketakutan. dan Mbak mengupayakan untuk menghilangkan rasa khawatir itu sendiri. Sering. Tapi ujung-ujungnya tetap aja gitu. Bisa ditahan, tapi udah hilang gitu. Dimanapun saya berusaha, tapi ujung-ujungnya nanti seperti itu lagi. Seperti itu yang seperti apa sih yang lebih ininya? Ketika Mbak sudah berusaha, kembalinya seperti itu akan jauh lebih buruk atau dampaknya ke Mbak lebih istilahnya lebih buruk? Kalau di saya bahkan jadi lebih buruk kalau misalkan saya kekhawatiran kan tadi, jadi lebih dari saya. Jadi kalau walaupun saya tekan dengan pikiran kemungkinan baik itu, kemungkinan buruk itu akan menekan saya dan muncul kemungkinan lain yang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Saya malah mikirin itu dan jadi nggak bisa ngobrol, jadi tiba-tiba bawaannya panik, takut kena, pokoknya lebih buruk lah. Saya mikirnya kalau saya tekan yang buruk sebelumnya dengan nanti ada kemungkinan baik,
tapi nanti akan saya kepikiran yang lebih buruk lagi. Itu bikin saya lebih apa ya, lebih parah. Seperti pernah nggak sih Mbak ini juga merasakan suatu kekhawatiran, tapi ternyata kekhawatirannya Mbak ini nggak terjadi, jadi lebih malah kemungkinan yang terjadi ini kemungkinan yang baik. Pernah nggak? Dan apa tanggapan Mbak dengan yang apa namanya kejadian itu? Ketika Mbak khawatir akan suatu hal, tapi ternyata kekhawatiran Mbaknya ini tidak terjadi. Apa yang Mbak pikirkan dari hal ini? Apa ya? Kalau kebaikan apa kemungkinan baik itu juga tuh saya senang gitu. Yang saya pikirkan, yang buruk yang saya pikirkan gak terjadi, yang gak terjadi tuh senang aja gitu loh. Kayak oh bisa ya gitu. Tidak kejadian buruk itu gak terjadi gitu. Karena kan dari dulu kebanyakannya kejadian buruk itu terus yang menimpa, terus yang datang gitu, tidak tahu entah kenapa. Tapi kalau misalnya kebaikan itu kemungkinan baik itu yang apa ya terjadi itu, saya senang. Kan dengan kejadian ada juga salah satu kejadian yang memang itu menimbulkan kemungkinan yang buruk, saya menjadikan hasil yang baik gitu kan. Jadi ada kejadian itu, Mbak pernah tidak berpikir bahwa ada juga loh kemungkinan yang baik gitu, atau Mbak tetap kayak menganggap hal itu sebagai kebetulan gitu? Karena biasanya kalau saya bagi saya kalau udah melenceng itu ujungnya pasti buruk. Kalau itu udah baik itu kebetulan, dan itu jarang. Baik, jadi boleh saya memperjelas lagi mungkin ya Mbak, mungkin lebih ke persentase kejadian buruknya lebih banyak daripada yang baik, seperti itu ya Mbak. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Mbak, bagaimana sih perasaan Mbak nih misalnya Mbak nih memperoleh sebuah kabar atau sebuah keadaan yang itu tuh tidak sesuai gitu dengan apa yang Mbak inginkan? Biasanya mikir udah macam-macam, terus mulai panik tuh biasanya udah napas tuh udah sesak, terus pikiran blank, udah mulai nangis tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Itu benar-benar buruk banget, dan tangan gemeteran dan segala macam gitu. Yang saya takutkan adalah itu kejadian di keramaian, karena saya nggak bisa munculin itu di keramaian gitu kan, takut. Jadi kalau bisa saya kayak gitu aja sendiri. Boleh nggak dijelaskan apa takutnya tuh, takut yang seperti apa, atau takut akan apa sih sebenarnya? Kalau sebenarnya takut saya tuh banyak, takut salah, takut tidak sesuai ekspektasi, kayak yang kemungkinan itu yang lebih buruk. Saya bahkan pikirnya yang kalau ada yang buruk pasti ada yang lebih buruk gitu loh. Dan apa ya, takut
kayaknya gue itu aja juga yang bisa dibilang bisa dikasih tahu. Oke, lalu nih Mbak, saya boleh menanyakan salah satu ini nggak Mbak, kayak cerita Mbak nih tentang hal yang berkaitan dengan yang saya tanyakan tadi. Jadi misalnya Mbak dapat berita yang nggak sesuai dan Mbak akhirnya mengalami hal itu. Ada waktu ayah saya meninggal itu sebenarnya malam itu tuh saya udah mau tidur gitu. Tapi kakak sepupu saya bilang kayak yang sabar ya gitu, yang sabar, makasih gitu loh, aku tuh nggak tahu apa-apa gitu. Kenapa gitu, ada yang sakit kan atau apa gitu. Saya mikirnya masih kakak saya tuh masuk rumah sakit atau apa gitu, kemungkinannya aku tahu kakak saya kecelakaan atau gimana gitu, karena posisinya malam itu kakak saya baru dari luar kota, kota yang udah kayak tangan belum keran, udah nangis, napas tuh udah sesak gitu. Itu posisinya udah malam. Saya juga habis telepon sama teman saya, tapi saya takut ganggu dia gitu, ganggu dia lagi untuk kedua kalinya gitu loh, karena sebelumnya saya udah panik, sebelumnya udah kena panik juga, dan ini kena panik lagi dengan hal yang pertama gak jelas gitu, terus setengah-setengah. Saya nggak suka kalau orang setengah-setengah ngomongnya gitu, dan itu bikin takut saya. Nah terus apalagi saya orangnya overthinkingan, saya banyak mikir orangnya, takut kenapa-napa gitu. Terus sepupu saya yang cowok chat apa ya, Kak jangan tidur dulu ya, kita ke tempat Pak D. Pikiran saya bukan itu lagi, pikiran saya langsung bapak saya, Pak D saya, mama saya, semuanya saya pikirin. Kenapa ya, apa abang saya juga gitu. Bisa pikirin semuanya sampai saya udah rebahan, tapi saya kenapa saya sesak, saya juga nggak bisa mau tidur gitu. Saya paksa tidur nggak bisa karena ada jangan tidur. Pada itu posisinya udah malam banget. Ditelepon lah sama tante saya kayak kami kesana ya, kami jemput gitu. Nanti tante ceritain. Sampai sana saya di posisi nggak bisa tidur. Saya beres-beresin barang saya duduk depan. Saya buka apapun yang bisa saya kotak-katik biar saya tuh tenang gitu, karena napas saya udah ini gitu, udah nggak kontrol, bingung mau ngapain, bingung. Saya cuma duduk ngeliat HP, kotak-kotak HP apa, nggak ada yang bisa dicek karena kalau itu malam banget gitu, siapa yang bangun gitu. Nah terus tante saya datang di pagar, belum apapun, belum semenit gitu saya baru datang. Temen saya bilang sabar ya gitu, abang papa tuh udah nggak ada, yang sabar ya. Dari situ tuh saya udah gak napas, tangan gemeteran, udah jentuk tanah. Tante saya nahan badan saya, saya langsung sigap. Terus muncul kayak harapan-harapan yang berujung itu loh Mbak, kayak nggak mungkin gitu. Tadi tuh baru teleponan sama saya gitu loh, kalian salah kali gitu loh. Saat kemungkinan buruk yang itu bahkan lebih buruk dari yang saya perkirakan gitu loh. Saya jadi berharap hal yang tidak pasti, kayak nggak mungkin kalian salah kali gitu loh. Ini prank kan gitu loh, ini canda kalian itu
sampai dimana saya bawa semuanya sampai ke tempat adik saya. Abang saya di sana udah diam, udah bingung, udah tatapannya kosong. Saya datang untuk pertama kalinya saya meluk abang saya karena hal itu. Dan setelah saya meluk, saya bilang, tadi saya masih ngobrol sama papa saya, tiba-tiba di sana tuh udah hilang semua penglihatan, saya kabur, udah hitam semua. Dan yang saya ingat cuma saya bangun, saya di tempat tidur, terus di depan saya ada sepupu cowok saya, terus saya sabar ya Pak, dia meluk saya. Dari situ saya nggak tahu gimana, tapi cerita dari mereka bahwa saya masih mengakui kalau papa saya masih hidup. Kayak papa tuh masih hidup, tenang aja, ngapain sih kalian nangis nih, nggak ada guna, kata saya. Papa tuh masih hidup, kalian tuh ngapain sih nangis-nangis nggak guna gitu. Coba deh telepon, pasti diangkat, pasti bercanda gitu loh. Pasti sekarang tuh lagi tidur, ini lagi istirahat, kalian tuh dibohongin. Saya cerita dari mereka kayak gitu Kak, bahwa saya tuh masih tidak, apa ya, kalau kata orang tuh tidak mengikhlaskan ya. Nggak tahu itu datangnya dari mana. Saya tuh selalu kayak di saat yang duka saya senyum gitu loh, saya senyum ya, apa tuh masih hidup, kalian tuh bodoh banget gitu loh, ngapain sih dipercaya gitu loh. Tadi tuh papa tuh baru aja nelpon aku gitu loh, kalian tuh dibohongin, mau banget sih dibohongin sama papa tuh kan orangnya suka bercanda gitu loh. Sampai akhirnya saya datangin sama sepupu perempuan saya, datang dan angkat saya. Sadar dong, ini kalau kamu kayak gini, apa tuh gak akan tenang. Dari situ tuh saya mulai sadar gitu bahwa itu tuh itu bukan fake, itu asli ya. Dan itulah yang apa ya, yang terjadi gitu. Kalau misalkan ibaratkan kemungkinan buruk itu terjadi ya, udah nggak bisa nafas, apa ya, nggak bisa mikir, blank segala macam. Dan yang paling parah itu sih saya jadi bukan saya kayak nggak tahu berakting, cuman itu saya nggak sadar saya bilang kayak gitu. Tapi yang lain mengakuinya bahwa saya bilang, kalau saya senyum bilang bahwa papa tuh masih hidup, kalian tuh dibohongin semuanya. Itu saya nggak ingat sama sekali itu. Paham ya Mbak? Iya, saya paham. Oke, baik Mbak, saya izin memperjelas kembali ya Mbak, terkait dengan tadi rasa Mbak ini yang Mbak ceritakan tadi. Mbak tuh mengelak gitu kan, dari ketakutan itu Mbak mengelaknya dengan Mbak masih berharap ada secercah harapan gitu, kemungkinan baik yang terjadi gitu kan. Contohnya tadi kayak memang Mbak berharap tuh maaf apa yang Mbak masih ada gitu kan. Tapi hal ini tuh Mbak alami ketika saat itu saja atau sebelumnya pernah terjadi juga? Kalau dari saya kayak gitu pertama kalinya deh, karena saya nggak pernah kayak gitu. Bahkan abang saya aja bingung gitu, kenapa kok tiba-tiba kayak gini gitu, kok kayak beda orang, kok bisa aja sih ketawa gitu, dan menyangkal semua kejadian yang itu tuh sebenarnya nyata gitu, itu benar, tapi disangkal lagi ya. Itu nggak tahu, mungkin karena terlalu berat, sih kemungkinan buruknya itu lebih berat daripada yang saya pikirkan. Dan itu yang bikin saya kayak entah berhalu atau apa gitu. Mungkin sekarang saya ingin bertanya, mungkin lebih ke
ini ya shock. Tapi ada nggak sih Mbak kayak misal ketakutan, mungkin ini ketakutan terbesar Mbak ya waktu itu ya yang Mbak alami. Selain ketakutan ini pernah nggak sih Mbak mengalami sebuah ketakutan juga tapi yang mungkin nggak sebesar ini, tapi secara apa ya perilaku yang Mbak apa ya yang muncul gitu dari diri Mbak ini tuh sedikit tidak biasa misalnya ya takut biasanya orang takut biasa saja, ini Mbak ini ada sesuatu yang berbeda gitu dari sebelumnya. Pernah merasakan hal itu? Jadi memang ini satu-satunya yang besar dari. Oke, baik. Alhamdulillah nih sudah selesai untuk beberapa pertanyaan tadi, memang ya ini yang terakhir tadi. Lalu ada nggak tambahan dari Mbak sendiri terkait dengan wawancara ini atau ada yang ingin Mbak validasi? Ada sih. Ada ya, sudah cukup. Lalu ada pertanyaan nggak seputar wawancara kali ini? Oh iya, nanti boleh nggak saya kalau misalkan sudah ada hasilnya gitu saya boleh melihat hasilnya? Oh, mungkin nanti kami akan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu ya Mbak, baru nanti kami yang akan menyampaikan hasil dari Mbak. Nah, untuk itu nih kami mohon izin untuk kembali menghubungi Mbak ya nanti ketika kita memang membutuhkan observasi lebih lanjut atau pertanyaan yang ingin kami tanyakan lagi gitu. Diizinkan ya Mbak? Iya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, maaf juga sudah mengganggu waktunya dan mungkin tadi sedikit mengorek ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf gitu dan mengganggu kenyamanan Mbak. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.